Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat meneruskan pengajian kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ketakwaan yang mendatangkan banyak keberkahan atau kebaikan. Kalau kita mempelajari ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kemudian kita merujuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kualifikasi hadis yang sahih, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba ini akan mendatangkan banyak keberkahan atau kebaikan pada diri yang bersangkutan. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan dikatakan atau ditanya, lillazina taqau, kepada orang-orang yang bertakwa, maza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb Allah yang maha memelihara dirimu. Qalu, maka mereka orang-orang yang bertakwa menjawab, khairan, bahwa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kepada mereka yang bertakwa itu adalah khairan, yaitu kebaikan.
Dari penggalan ayat ini, para mufassir muktabar memberikan pengertian bahwa ketakwaan secara sederhana sama dengan mendatangkan kebaikan pada diri orang yang bertakwa itu. Ini artinya ada benang merah, ada korelasi, ada garis hubung yang jelas dalam konsepsi Al-Quran antara ketakwaan dengan kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita, maka bertakwalah kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan banyak kebaikan pada diri kita. Begitu juga sebaliknya, pada saat banyak keburukan datang silih berganti dalam kehidupan kita, maka kita harus mengevaluasi bahwa banyak keburukan datang silih berganti dalam perjalanan hidup kita itu bisa jadi salah satu faktor yang substantif adalah karena tidak adanya ketakwaan pada diri kita. Tidak adanya upaya-upaya dari diri seorang hamba untuk menjalankan perintah-perintahnya secara baik, maksimal dan benar. Tidak ada pada diri seorang hamba upaya yang bersungguh-sungguh agar mereka bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa dalam kehidupan seorang hamba datang silih berganti yang kesemuanya itu bentuknya adalah keburukan-keburukan. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 30 ini, lillazina ahsanu fi hazihid dunya, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka itu di dalam kehidupan dunia ini hasanatun, akan diberikan balasan kebaikan. Ini artinya kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan untuk dirimu. Kalau kamu berbuat yang tidak baik, niscaya ketidakbaikan itu juga akan kembali kepada dirimu. Orang yang telah bertakwa dan bisa hidup dalam stabilitas ketakwaannya, ini pasti tidak akan pernah berbuat yang tidak baik. Orang yang bertakwa itu diumpamakan orang yang terendam dalam sungai kebaikan. Orang yang bertakwa pasti orang yang banyak berbuat baik dalam kehidupannya dan nyaris tidak melakukan keburukan-keburukan. Pada saat seorang hamba banyak berbuat kebaikan, maka pada saat itulah Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada dirinya dalam kehidupan di alam dunia ini, dan akan ada balasan lain dalam bentuk kebaikan yang lebih besar nanti dalam kehidupan alam akhirat bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Sehingga kelanjutan dari ayat ini menyebutkan waladarul akhirah
Dan sungguh negeri akhirat itu khairun, lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, dan sungguh itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan senantiasa berbuat kebaikan di dunia ini. Kebaikan yang dia buat akan mendapatkan balasan kebaikan juga pada waktu dia hidup di dunia ini. Dan dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Dan darul akhirah, negeri akhirat itu adalah darul muttaqin, negerinya orang-orang yang bertakwa. Jadi negerinya orang yang bertakwa itu bukan dunia ini. Dunia ini hanya tempat bermain, tempat bersenda gurau, tempat bersafar, tempat melakukan perjalanan. Negeri asli dari orang-orang yang bertakwa itu adalah darul akhirah. Negeri akhirat itu adalah darul muttaqin, negerinya orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketakwaan seorang hamba betul-betul akan mengantarkan dia kepada banyak kebaikan dan keberkahan di dalam hidupnya. Sebab dalam konsepsi Al-Quran, paling tidak dalam surat An-Nahl ayat 30 ini, dengan jelas ada benang merah korelasi, relevansi, hubungan antara ketakwaan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan memberikan banyak kebaikan kepada orang yang bertakwa dan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dalam kehidupan akhirat kepada orang yang bertakwa, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32 Allah juga berfirman, allazina tatawwafahumul malaikah thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat thayyibin, diwafatkan dalam keadaan wafat yang baik. Artinya rumus husnul khotimah itu tidak terlepas dari ketakwaan. Jadi ketakwaan sama dengan husnul khotimah. Kemaksiatan sama dengan su'ul khotimah. Jadi rumusnya seperti itu. Ketakwaan sama dengan husnul khotimah. Kemaksiatan sama dengan su'ul khotimah. Ketakwaan seorang hamba akan mengantarkan hamba itu mengakhiri hayatnya dengan akhir hayat yang baik. Kemaksiatan seorang hamba akan mengantarkan dirinya pada akhir hayat yang buruk. Oleh karenanya ketakwaan itu menjadi sesuatu yang sangat substantif, mendasar, dan memiliki makna yang sangat strategis bagi seorang hamba. Kalau mau diberikan banyak kebaikan oleh Allah di dunia ini, bertakwalah. Kalau ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, bertakwalah. Kalau ingin diwafatkan dengan wafat yang baik, bertakwalah. Malaikat akan memperlakukan dengan cara yang berbeda
mewafatkan orang-orang yang takwa dengan mewafatkan orang-orang yang tidak takwa. Orang yang takwa itu jelas di dalam surat An-Nahl ayat 32 ini disebutkan, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat, kewafatannya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Bahkan yaquluna salamun alaikum, para malaikat itu mengucapkan kalimat salamun alaikum, keselamatan atas kamu, kesejahteraan atas kamu, kedamaian atas kamu, ketentraman atas kamu. Jadi pada waktu ajal tiba, ya, maka malaikat Israel memberikan penghormatan kepada kita sebelum menyuruh ruh kita keluar dengan ucapan salamun alaikum. Ya. Keselamatan atas kamu, kesejahteraan atas kamu, ketentraman atas kamu, ketenangan atas kamu. Jangan khawatir. Ruhmu akan keluar dari jasadmu tanpa rasa sakit. Itmain, tenang saja. Begitulah perlakuan malaikat Israel kepada orang-orang yang bertakwa pada saat mereka akan menghadapi kematian mereka. Begitu juga nanti pada saat di hari akhirat, para malaikat juga mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kamu, udkhulul jannata, masuklah kamu semua orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dikarenakan oleh apa yang sudah kamu sekalian amalkan. Jadi begitu indahnya konsepsi Quran menggambarkan tentang kebaikan dan keberkahan yang akan diterima oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Oleh karenanya, fokuslah menjalani hidup ini untuk bersegera menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan jagalah stabilitas ketakwaan itu sehingga sampai akhir hayat kita mengakhiri hayat kita itu dalam kondisi Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita ini.